Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kultum kita pada hari ini adalah menyangkut keimanan. Keimanan itu adalah pokok atau modal untuk beribadah. Iman itu sendiri untuk membuat kita bertafakur kepada Allah. Dan beberapa hal yang menyangkut keimanan. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai sifat yang pertama, itu dia adil. Adil itu termaktub di dalam surat Luqman ayat 31, yang dikatakan adil itu yang sebenarnya itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, itu adil. Dan jatuh kepada kita yang adil itu, kita menjadi saksi dua belah pihak yang mencari kalah dan menang. Kalau kita adil, itu yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu yang pertama, orang yang beriman adalah adil di dalam segala hal. Yang kedua yaitu adalah pemurah, sahu, pemurah. Pemurah itu apabila seseorang minta bantu atau pengurus masjid atau yang lain-lain sebagainya untuk kebaikan umat Islam, itu dia sangat cepat responnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soleh. Soleh itu adalah satu ucapan kepada orang yang terjaga dari maksiat, dari segala dosa. Namanya soleh. Soleh itu adalah bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kitanya, ada yang buya, ada yang ustad, ada yang kiai. Tapi soleh itu adalah pondasinya. Dia sudah soleh. Soleh itu artinya terpelihara dari hal-hal yang membuat dosa. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hati, mata, telinga, segala macam hal yang bisa membuat dosa itu dia jaga. Itu namanya orang soleh. Nah, yang keempat adalah tobat. Tobat itu kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertobat kepada Allah, taubat nasuha. Tobat itu punya syarat. Yang pertama, syaratnya dia sadar bahwa yang dikerjakan itu salah. Maka dia minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulang lagi. Itu yang namanya tobat. Ini kadang-kadang kita kan namanya tobat juga, tapi sudah tobat diulang lagi. Itu bukan tobat namanya. Bolehlah dikatakan tobat sambal. Kalau waktu pedas, pedas.
Tak makan lagi dah. Tak tahu, makan diulang lagi. Itu namanya tobat sambal. Tobat itu dengan kesalahan hanya satu kali. Kalau berulang-ulang itu bukan tobat namanya. Nah, jadi itu sifat orang yang beriman, dia tobat kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah sabar. Sabar dan tabah. Sabar itu di dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Nah, apabila sabar tidak ada, dia sudah berangkat dari Allah. Kalau dia masih sabar, itu berarti hamba Allah. Sabar itu adalah satu sifat yang harus kita miliki, setiap orang yang beriman kepada Allah. Nah, mengucapnya mudah, tobat, sabar, istiqomah, mudah. Tapi coba sabar. Sabar di dalam hal yang diuji oleh Allah. Yang pertama itu, sabar itu definisinya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu, yang pertama itu sabar itu berusaha. Berusaha untuk baik. Berusaha untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Pamannya kita ibadah, solat. Dalam solat itu harus sabar kita. Tak bisa kita sembarangan lah. Harus sabar. Sabar dengan ujian yang ada. Setiap manusia diuji oleh Allah, diganggu oleh setan. Nah, ini yang harus kita miliki, sifat sabar. Sabar diuji oleh Allah. Kalau kita sudah sabar diuji dengan Allah, enak menjalankan kebaikan dengan sabar, menerima musibah dengan sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, harta Allah kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Nah, terakhir al-ahya. Al-ahya minal iman. Malu itu adalah sebahagian dari iman. Sebab orang yang beriman itu kalau tidak malu, itu sudah berdosa sepanjang hari. Contohnya apa? Contohnya macam orang Islam pergi ke pasar, telanjang. Buka urat itu telanjang namanya. Telanjang. Seperti ibu-ibu kan, bercelana batas lutut, baju yang istilahnya ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu sama saja dengan telanjang. Dia mengundang nafsu berahinya laki-laki. Sebab di pasar itu laki-laki, perempuan lengkap di pasar itu. Orang alim, orang jahil banyak di pasar itu. Dia harus kita jaga diri kita. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalnya. Sebanyak yang saya sampaikan itu, hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.